Silakan duduk saudara, hari ini kita akan belajar dari Babat Habis part 3 ya. Saudara tahu kemarin kita merayakan hari apa? Ya, saya pakai baju merah putih karena saya tahu bahwa kemerdekaan itu harus menjadi milik saudara. Amin. Jadi saya membuat sesuatu tindakan profetik bahwa kemerdekaan itu akan menjadi milik saya. Amin. Merah artinya darah Yesus membuat semuanya menjadi putih seperti salju. Amin. Saya percaya saudara bahwa apa yang kita lakukan dengan profetik itu akan menjadi suatu kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita tahu bahwa kalau negara kita Indonesia ini boleh mengalami 75 tahun merdeka, itu bukan eco-eco aja. Itu bukan merupakan sesuatu pemberian. Tetapi itu merupakan perjuangan yang harus diraih oleh orang Indonesia, bangsa kita ini, untuk mencapai yang dinamakan kemerdekaan. Amin. Saudara tahu berapa ribu pahlawan yang mati karena kalah, mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan. Jadi suatu kemerdekaan perlu diperjuangkan. Saudara, secara rohani, saudara dan saya itu sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Amin. Tapi berapa banyak saudara dan saya masih terikat di dalam segala sesuatu. Jadi apa? Apa arti kemerdekaan jikalau saudara masih terikat? Indonesia 75 tahun sudah merdeka. Berapa banyak bangsa Indonesia terikat oleh kemiskinan? Betul? Berapa banyak orang Indonesia yang mengalami ikatan-ikatan, yang mengatakan mana sih merdeka? Aku kurang merdeka, aku tidak merdeka. Aku belum merdeka. Sedangkan 75 tahun sudah merdeka. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar supaya kamu sungguh-sungguh merdeka jikalau Tuhan memerdekakan kamu. Tapi kemerdekaan itu harus ada perjuangan dalam hidup saudara. 6 perkara kita sudah belajar, betul? Yang pertama, yuk kita ingat sama-sama. Yang pertama, saudara dan saya, ya Tuhan katakan kamu ini segala kesombongan. Dari anak yang masih kecil sampai orang tua itu punya yang namanya ikatan kesombongan. Dan Tuhan katakan, babat habis itu kesombongan. Hari ini menang, besok bisa kalah. Besok menang, besoknya lagi bisa kalah. Tapi Tuhan katakan jangan berhenti, terus berjuang. Amin. Terus berjuang sampai merdeka. Ya. Nah, hal yang kedua kita belajar tentang kepahitan. Ya. Hampir semua orang kan pernah merasakan kepahitan. Dan Tuhan katakan babat habis itu yang dinamakan kepahitan dalam hidupmu. Nah, yang ketiga kita bicara tentang apa? Benalu. Ya. Saya yakin ini harus dibabat habis. Yang keempat kita bicara tentang matamu cungkil, Tuhan bilang. Ya. Ini mata harus punya kacamata kuda. Yang kelima, tangan kita potong kalau tanganmu seperti Hawa. Kaki kita harus dipotong kalau kita berjalan seperti Yunus. Betul? Jadi 6 poin kita sudah belajar. Sekarang poin yang ketujuh. Apa yang Tuhan mau? Mata kapak yang ketujuh itu mengikis telinga yang berat mendengar. Mengikis habis akan telinga yang berat mendengar. Saudara,
Semua orang punya telinga kecuali kalau memang orang tuli ya. Tetapi kita yang dikatakan di sini adalah telinga rohani kita. Ya. Dikatakan bahwa akhir zaman ini iblis tidak tinggal diam. Terus membuat telingamu jangan mau nurut, jangan mau nurut, jangan mau mendengar. Saudara, biasanya kalau orang tidak mendengar itu disebabkan karena terlalu terfokus dengan perkara-perkara yang menarik. Ya. Ini pengalaman dari saya sebagai oma kalau saya melihat akan cucu-cucu saya. Ya. Cucu-cucu saya ini kalau sudah mulai main game di iPad, ya, saya panggil itu nggak mau dengar. Saya ngomong pun nggak mau dengar. Ya. Malah satu saat saya lihat antara Encus dan Kean. Ya. Saya ketawa. Ya. Si Encus tuh nawarin kue, dia bilang gini, kamu mau kue ini atau kue ini, nawarin. Tapi ini anak lagi asik sekali. Saudara tahu apa jawab? Jangan ganggu orang yang sedang asik. Saya sampai ketawa, saudara. Ini anak 4 tahun bisa ngomong kayak begitu. Dijawab tidak, bahkan diomong, jangan ganggu orang yang sedang asik. Saya sampai, si anak 4 tahun bisa ngomong begitu ya. Nah, biasanya saudara dan saya kalau masih menjadi anak kecil, saudara kalau ditegur oleh Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara nggak mau tahu. Fokus dengan kesukaan. Fokus dengan apa yang saat ini ada di hadapan saudara dan saya. Dan iblis suka sekali menyerongkan akan semuanya perhatian kita, akan pendengaran kita, sampai kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau. Ya. Kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Perhatikan, ada hati yang menebal. Bu, hati menebal itu kayak apa sih? Ya. Hati menebal itu kayak apa? Saudara kalau lihat hati itu lever dalam kehidupan saudara. Menebalnya kenapa? Kakean gaji. Saudara tahu? Terlalu banyak gaji. Gaji bukan gaji uang. Ya. Terlalu banyak lemak. Sampai menebal. Ya. Katakan. Dan telinganya berat untuk mendengar. Dan telinga yang berat untuk mendengar. Dan matanya melekat tertutup dikatakan. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, kita sadar saat ini. Kalau sampai ada perkara yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya, saudara harus tahu. Apakah hatiku penuh dengan lemak, ketutup, menebal. Ya. Artinya hati yang sudah tidak bisa menjadi tanah yang subur. Ya. Mata yang tidak mau mendengar, melihat. Ya. Dan terutama telinga yang berat untuk mendengar. Apakah saudara tidak mau mendengar? Mau. Tetapi tidak bisa. Mau, tapi nggak bisa. Nah, inilah saudara. Kita baca di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Raja Sedekia. Saudara, Raja Sedekia adalah raja dari bangsa Yehuda. Ya. Dari kerajaan Yehuda. Nah, saat itu Sedekia adalah raja akhir-akhir menuju kepada kehancuran dari Israel dan Yehuda. Sedekia adalah raja yang benar-benar masuk di dalam penghancuran dan pembuangan di Babel. Ini Raja Sedekia.
Apa yang terjadi? Sedekia itu punya telinga yang berat mendengar. Berat untuk mendengar. Nah, kita baca di dalam Yeremia 38 ayat yang ke-14. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Saudara, Sedekia begitu-begitu dia ada ketakutan, ada apa, tapi dia masih percaya sama Tuhan. Dia bukan nggak percaya dan dia tahu persis Yeremia itu dimasukkan ke sumur, dibenci, mau dibunuh. Tapi yang dikatakan adalah benci tapi rindu. Ya, pernah ada kedengaran seperti itu. Aku benci tapi rindu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Yeremia. Dia tahu persis bencinya terhadap Yeremia. Sedekia ini sangat benci terhadap Yeremia karena menubuatkan selalu tidak ada yang baik untuk dia. Ya. Tapi dia rindu firman. Sebenarnya nasibku ini bagaimana? Dan dia nggak akan tahu kalau tidak melalui akan siapa? Seorang nabi Tuhan. Dia pasti punya banyak nabi. Tapi dia tahu Yeremia adalah seorang yang peka di hadapan Tuhan. Telinganya nggak berat. Dia tahu persis. Oleh karena itu diam-diam dia manggil. Pengen tahu sebetulnya Tuhan itu mau apa atas hidup saya. Jadi kan pengen mendengarkan. Tapi telinganya berat. Kita teruskan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Jangan sembunyikan apa-apa ya kepadaku. Jawab Yeremia kepada Sedekia, apabila aku memberitahukan kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Sebenarnya Yeremia sudah tahu. Percumalah kamu nanya sama saya. Nanya pun juga kamu gak akan nurut. Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Sebetulnya firman-Nya itu bagus. Kalau mau nurut aja, dia diselamatkan, keluarganya diselamatkan, Yerusalem dan negaranya tidak dihanguskan. Kan bagus. Cuma syaratnya itulah yang gak suka dia. Yaitu apa? Menyerahkan diri kepada musuhnya. Itu yang gak suka. Nah, bertentangan banget. Dari satu segi dia tahu, oh kalau saya nurut sama Tuhan pasti baik. Tapi aku malu. Masa aku raja menyerahkan diri sama musuhnya. Inilah yang namanya kesombongan. Ya. Selama kesombongan tidak dibabat habis, maka telinganya berat untuk mendengar. Kita baca dalam Yeremia 39 mulai ayat yang ke-6. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Sebab apa? Dia gak mau menyerahkan. Bahkan dianya memberontak saat Raja Babel datang. Dia melarikan diri. Ketangkaplah. Nah, ayat yang ke-7.
Kemudian mata Sedekia dibutakan, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Saudara, milih mana? Milih merendahkan diri atau milih kesombongan? Jikalau kesombongan terus meliputi hidup saudara dan saya, tidak ada habisnya. Ya. Ujungnya kita akan menderita. Tapi sebenarnya berapa banyak saudara, seseorang itu terus menerus dilakukan yang dinamakan kesombongan meliputi hidup kita. Saudara, saya pernah mengalami sesuatu hal ya. Diajar Tuhan sedemikian rupa apa artinya mengikis habis kesombongan. Ya. Pada waktu itu saya sudah di sini, sudah menjadi ibu rohani dari banyak orang, termasuk orang-orang di sini. Tapi kan namanya domba itu satu dengan yang lain mempunyai sifat yang berbeda. Ada satu domba saya yang tersinggung dengan saya. Marah-marah dan sebagainya, tulis surat kemana-mana dan sebagainya. Sudahlah, banyak hal. Sampai suatu saat Tuhan tuh ngomong gini sama saya. Nak, kamu minta maaf. Loh, saya bilang, saya cukup komplain. Tuhan, aku udah salah loh Tuhan. Sebab domba ini rewelnya luar biasa. Jadi kadang-kadang saya juga rada kesel sama dia. Saya jujur sama Tuhan. Dan saya tuh gak salah dalam hal ini, aku gak salah. Tuhan katakan, bukan masalah kamu salah atau tidak salah. Mau gak kamu minta maaf? Saudara, itu membutuhkan pembabatan habis sebagai seorang pemimpin terhadap dombanya. Benar-benar saya tuh ngerasa gak bisa sayanya. Satu hari, 2 hari Tuhan ngomong, maukah engkau minta maaf? Ya Tuhan, aku mau. Tapi pakai syarat loh sayanya. Masih sombong. Tapi saya mau telepon ke dia. Ya. Kalau dia nggak mau terima, nggak salah loh aku. Itu karena saya masih membela diri, saudara. Betul, saya telepon. Nggak mau ngangkat. Ada yang terima, tahu persis dari saya, ngomong nggak mau terima telepon dari Ibu Nani. Jelas loh, Bu, katanya Ibu nggak mau terima telepon dari Ibu Nani. Ya sudah, tutup. Tuh Tuhan, saya udah telepon loh. Hatimu tidak beres, kata Tuhan. Engkau mau karena terpaksa. Tuhan mau engkau melakukan dengan tulus luar dalam. Waduh, itu benar berat saudara. Ya. Jadi gimana Tuhan? Besok aja lah saya telepon, beresin hati dulu. Saya benar-benar, inilah yang namanya kemerdekaan, perlu perjuangan. Ya. Untuk mengalahkan semuanya itu sampai saya mendengar, telingaku adalah telinga yang tidak dikatakan berat untuk mendengar akan firman Tuhan dan menjadi pelaku, itu perlu perjuangan saudara. Besoknya sudah kira-kira 3/4 lah bertobat sayanya. Tapi masih ada 1/4. Saya telepon lagi. Tidak diangkat lagi. Tidak mau terima telepon dari Ibu Nani. Saya bilang, saya gak komplain sama Tuhan lagi. Saya bilang, Tuhan saya belum beres. Saya minta dicabut ini semuanya. Berikan aku roh kerelaan untuk aku benar-benar minta maaf dengan hati yang tulus. Tapi dalam hati kecil saya, tapi aku gak salah, tapi aku gak salah. Jujur saudara, orang suruh minta maaf sebenarnya saya gak salah. Itu gak mudah loh saudara, sungguh. Tapi hari ini kalau ada orang seperti saya, tetap kamu harus minta maaf dulu.
Suami istri salah tidak salah, lebih dulu minta maaf. Sesudah saya beres, besoknya saya bilang, Tuhan, kalau hari ini tetap dia tidak ini, saya akan terus menerus telepon sampai diangkat. Tuhan ngomong, bagus, bagus. Tuhan tahu hati saya benar-benar bertobat, saudara. Begitu saya telepon, dia yang angkat. Halo, wah, Cik, saya bilang, saya minta maaf. Wah, sudah. Saya baru ngomong, saya minta maaf. Dia panjangnya 2 kilometer. Wah, ini. Iya, saya bilang. Kenapa sih? Iya, saya salah. Orang seorang pemimpin sombong. Ya, saya salah. Saya coba ngomong gitu. Wes macam-macam, sudah selesai. Ya sudah, saya maafin. Terima kasih ya Ci, mau maafin saya. Udah, terus sudah ditutup. Saya, Tuhan aku lulus. Ya, yang begini ini yang aku mau. Itu tidak semudah kata-kata, saudara. Tapi kalau kau mau mempunyai telinga yang tidak berat untuk mendengar, engkau akan dapat melakukan. Jangan seperti Raja Sedekia. Raja Sedekia ini dengar sudah diomong, kamu merendahkan dirilah sama musuhmu. Aduh, aku raja suruh merendahkan diri sama musuh. Wah, gak maulah Tuhan. Apa akibatnya? Saudara bayangkan, saudara melihat anak-anaknya Sedekia dibunuh di depan matanya. Kayak apa rasanya? Matanya dicungkil. Kayak apa rasanya? Saudara, bertobat hari ini. Jangan punya telinga yang tidak peka. Jangan punya telinga yang berat mendengar firman. Teguran-teguran yang Tuhan berikan, terima itu. Karena itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kita lihat contohnya Raja Saul. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu ayat 8. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara, apa sih sebetulnya ciri-cirinya orang yang dinamakan berat telinganya? Yang pertama, yang enteng kuping, ya, gampang percaya dengan apa yang didengar. Sebetulnya saudara, kita tuh punya telinga dua. Kalau dengar sesuatu itu dari satu telinga, kita dengar dari telinga yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita tahu persis, ya, kita tahu persis. Bisa mengambil keputusan yang benar. Orang yang gampang percaya dengan apa yang didengar itu salah satu ciri saudara adalah orang yang punya berat untuk mendengar. Hal yang kedua, telinga yang tidak mau mendengar teguran. Catat baik-baik. Apakah aku suka kalau ditegur itu marah? Ya. Kita tahu ditegur itu sesuatu hal yang tidak enak, saudara. Gak pernah ditegur itu enak. Ya. Yang enak apa? Dipuji. Yang enak apa? Disanjung. Yang enak apa? Dimanja. Itu enak. Tapi itu
bukanlah suatu telinga yang berat. Tapi telinga yang berat adalah yang susah untuk ditegur. Ya. Tidak mau ditegur. Ya. Bagaimana caranya ngetes? Kalau saudara ditegur itu mau tidak? Yang pertama, apakah timbul emosimu, yaitu kemarahan pada saat engkau ditegur? Saat engkau ditegur marah enggak? Atau gini, marah di dalam, di luar enggak? Sami mawon, sama saja. Ya. Luar dalam harus sama. Yang kedua, ya, respon kita pada saat ditegur memberi alasan. Ya saya begini karena ini, selalu memberi alasan. Kenapa kamu telat hari ini? Iya, karena begini. Karena apa kamu hari ini sudah dikasih tahu mulainya persekutuan jam 6, kamu datangnya jam 6:15. Iya Bu, sebabnya karena kena kereta api di jalan Kesambi situ loh. Loh, kereta api dari zaman bahala juga sudah ada di situ. Dan gak bisa di stop lalu mengatakan, Pak stop dulu aku mau ke Gracia. Gak bisa. Harus punya planning. Ya. Kalau selalu ditegur dan kamu katakan punya alasan, saudara masih punya telinga yang berat. Ya. Bertobat hari-hari ini untuk mencapai tanggal 25 minggu depan. Jadi bagaimana Bu kalau ditegur? Ya kalau ditegur, kamu begini-begini. Ya saya salah. Udah cukup. Emangnya salah? Orang kalau misalnya terlambat dan ditegur salah gak sih? Salah. Udah ngakuin salah saja. Sudah selesai. Nah, kemarin kita nginep di hotel. Nah, si Kela lagi mandi di bathtub. Nah, saya masuk itu air tumpah semua. Sampai yang namanya lantainya basah semua. Non, ini lantai basah semua. Gak tahu. Loh, kok bisa gak tahu? Kamunya airnya terlalu banyak, kamunya nyemplung ya bludak air ya, aku bilang gitu. Terus dia nyadar. Iya Oma, sorry Oma, Kayla salah. Selesai. Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Ngepel dong. Basah semua hampir sampai mau masuk ke kamar. Saya ngepel. Tapi saya ngepel dengan sukacita. Ya. Karena apa? Karena anaknya mau ngaku salah. Terus dia bilang, Oma Kayla aja yang ngepel. Enggak apa-apa, kamunya mandi aja terusin. Gitu. Ya. Saya lakukan dengan sukacita. Karena melihat seorang anak yang mau mengaku salah. Saudara, belajar Tuhan pun sama dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau salah cepat ngaku sama Tuhan. Kamu gak ngaku juga Tuhannya tahu kok kita salah, bener gak sih? Cepat datang kepada Tuhan dan ngaku salah. Saudara, kalau Kean sudah diomong, jangan main bola di dalam ruangan. Sana lu di luar, kata mamahnya. Nanti kena barang-barang itu nanti pecah. Dia gak ngomong iya, gak ngomong tidak. Tapi tetap nendang-nendang bola. Diomong sama mamahnya lagi, Kean nanti kena barang-barang ini. Diem dia, tetap nendang, perang. Betul, kena barang-barang, barangnya jatuh, berantakan pecah. Saya diam aja ngeliat.
Apa yang dia lakukan? Dia tahu dia salah. Dia lari ke papanya, nyumput. Ya. Tahu dia tahu salah. Terus papanya bilang, makanya tadi kan udah dikasih tahu mama. Ya. Iya. Kian salah. Sorry papa. Selesai. Selesai. Sudah. Berapa banyak saudara dan saya selalu diperingatkan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Tapi apa yang dilakukan? Kadang-kadang telinganya berat untuk melakukan. Akibatnya tidak beda dengan Saul. Tidak beda dengan Sedekia. Hidupnya menjadi sengsara. Biarlah malam ini saudara, saya berdoa saudara minta sama Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Babat habis semua yang tidak baik dalam hidupku. Telingaku ini yang nebel ini loh Tuhan. Korekin sampai aku bisa mendengar. Sampai pada saat engkau datang aku mendengar dan engkau bawa aku dalam rapture. Saudara, kalau tidak saudara ditinggal loh. Betul. Betul ditinggal. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari pembabatan habis. Ini bukan berarti, wah Ibu Nani wis hebat ya. No, gak ada yang hebat. Firman berlaku buat saudara, berlaku juga buat saya. Hari-hari ini pun saya terus belajar dan belajar. Sabar, karena saya kurang sabar. Banyak dengar peristiwa, sabar, saya bilang. Saya tidak mau. Saya mau mencapai 3 tahun ke depan ini. Mencapai sesuatu yang gilang gemilang. Saya gak mau. Hanya kerikil yang ada di depan saya membuat saya jatuh. Saudara, belajar ya. Atau responmu adalah diam. Tapi ngomel dan menghakimi. Ditegur, diam. Gak ada satupun yang berani jawab. Apalagi ditegur sama pemimpin. Ya. Terus apa yang terjadi? Diam. Hati orang gak ada yang tahu. Wah semuanya bertobat ini. Gak taunya. Mulai gerundal di hati. Menghakimi. Pemimpin kok kayak gitu. Keras banget kalau ngomong. Ini, itu. Saudara. Telingamu menebal. Kalau masih mempunyai pemikiran yang seperti itu. Kalau saudara ditegur sekalipun saudara tidak melakukan. Belajar apa yang harus dilakukan. Introspeksi diri sendiri. Terima semua teguran. Introspeksi diri sendiri, minta ampun sama Tuhan. Itu kamu telinganya menjadi tidak menebal. Amin. Ya. Jadi apa yang Tuhan mau? Yesaya 28 ayat 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ini yang Tuhan mau. Pasang telinga, dengarkan suara Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan. Itu namanya fokus. Ya. Pasang telinga, dengar suara Tuhan dan memperhatikan. Saudara, kadang-kadang kita itu pasang telinga, sungguh sudah. Dengar suara, dengar. Tapi tidak memperhatikan. Itu sebabnya semua firman Tuhan yang kita dengar hanya 40% yang kita dengar. Karena apa? Karena fokus kita tidak di dalam firman Tuhan. Kita masih dengerin akan HP kita yang lagi krining-krining. Ya.
kita dengar suara-suara lain. Pikiran kita kemana-mana. Nah, hal-hal yang seperti itu Tuhan katakan, awas nak, hati-hati. Ya. Hati-hati. Kau harus fokus, kata Tuhan Yesus. Ya. Belajar, saudara. Belajar sungguh-sungguh. Itulah yang dinamakan babat habis. Ya. Telinga yang berat untuk mendengar. Amin. Jelas? Bisa tangkap? Kita teruskan. Fungsi kapak yang ke-8, saudara. Apa? Seringkali ya, dalam saya pengasingan, Tuhan bicara tentang mempertajam lidah. Itu bukan berarti kamu dosa lidahnya begini-begini. Enggak. Bahkan Tuhan itu mengajar saya tentang pertajam lidahmu. Pertajam lidahmu secara positif. Kenapa? Tuhan katakan, nak, aku menciptakan manusia itu sempurna. Jadi bibir, mulut, dan lidah itu aku yang menciptakan. Dan apa yang aku ciptakan, kata Tuhan, itu punya tujuan dan maksud yang mulia. Pada saat saya sedang pengasingan, Tuhan katakan gitu. Aku punya sesuatu menciptakan itu tidak sembarangan. Dan aku tidak katakan, ya sudah, bibir, mulut, lidah itu dunia kejahatan. Enggak. Tuhan katakan pertajam lidahmu. Pertajam. Sampai putaran terakhir ini banyak jiwa yang diselamatkan. Lawatan Tuhan terjadi. Apa yang kamu katakan menjadi berkat buat setiap orang. Oleh karena itu Tuhan katakan, fungsi daripada kapak yang ke-8 ini adalah pertajam lidahmu. Ini bicara tentang perkara yang positif. Ya. Pertajam lidahmu. Saudara, saya teringat kepada almarhum Aliong. Ya. Anaknya yang tadi di sini putar-putar lagi motret-motret. Dia senang sekali dengan burung. Ya. Dan dia katakan, Mi, kalau burung itu ya, tidak bisa berkicau dengan baik, itu lidahnya dikerok. Dikerok sama apa? Sama cincin. Supaya apa? Nanti dia bisa bersuara luar biasa. Bagus sekali. Nah, saya teringat akan almarhum suami saya. Ya. Dia punya burung cucak rawa banyak sekali di rumah saya. Ya. Ada yang bagus. Makanya orang kalau ngomong, ibu-ibu yang cerewet, kamu tuh cerewet banget kayak burung cucak rawa. Jadi saudara tahu, kalau saudara terlalu cerewet, yang tidak baik itu burung cucak rawa katanya. Istilahnya orang Sion. Itu suami saya itu, kalau saya lihat lagi mandiin burung dan sebagainya, saya lirik aja, seneng sih tidak. Bahkan rada menghakimi saya. Mainannya kayak gitu-gitu. Ya. Tapi saya lihat teman-temannya datang, itu lidahnya pada dikerokin. Ya. Dalam hati saya, apa bisa sih kayak gitu? Tapi wujudnya bisa loh. Ya. Jadi sebetulnya fungsi kapak yang ke-8 itu ngerok lidah kamu. Dikerok, nggak tahu dikeroknya itu yang kotoran lah, yang apalah, yang dikerok sampai sedemikian rupa. Sampai lidahmu menjadi tajam. Karena apa? Tuhan menciptakan lidah buat Anda dan saya. Punya tujuan. Lawatan terakhir, engkau bisa memenangkan dunia. Amin. Bukan sekedar perkara rohani. Perkara jasmani, kalau orang itu pintar ngomong, orang gak jadi beli loh saudara. Sungguh. Saya pernah pergi ke satu toko,
ya. Iseng, nggak mau beli apa-apa, cuma iseng. Ya. Begitu masuk, oh ibu silahkan masuk. Nah belum apa-apa, lidahnya sudah manis banget. Lalu apa? Ibu pengen apa? Cuma lihat-lihat. Bu sini bu. Terutama kalau saudara ya pergi ke toko Bombay. Oh orangnya bagus-bagus tuh itu. Ibu pengen ini. Bu ada kain yang bagus bu. Bu ada kain yang bagus bu. Semua dikeluarkan saudara. Dari yang murah sampai yang mahal. Dari yang kasar sampai yang halus. Lama-lama saya tuh sungkan. Aduh, sungkan ya. Semua sudah dikeluarkan, semua digelar sini. Kalau gak beli, sungkan sayanya. Jadi akhirnya saya lihat ada sesuatu yang saya juga ketarik. Kalau ini berapa mbak akhirnya? Ya. Oh ini begini bu, ibu pengen warna apa ya? Dikeluarkan lagi saudara. Untuk saya memilih warna yang saya suka. Tambah baisenggi sayanya. Ya. Jadi akhirnya saya beli. Sesudah beli, bu ini ada yang lebih bagus loh bu. Ya. Dikeluarkan lagi. Beli satu jadi beli dua. Sudah. Lidah yang seperti itu. Dosa enggak? Oh tidak. Yang salah siapa? Ya pembeli. Kenapa enggak lari? Betul enggak? Hah? Ya iyalah. Kalau kamu memang enggak mau ya keluarlah. Kalau kamu bercokol di situ ya kecantol. Bener enggak? Saudara, tapi ini orang bisa dipelihara sama majikannya. Artinya gini. Yang seperti ini loh yang mendatangkan duit buat toko saya. Lidah yang saudara kalau saudara menawarkan sesuatu, saudara ngomongnya enak sekali, orang yang enggak beli jadi beli. Pedagang-pedagang ayo belajar, minta. Tuhan lidahku ini loh keroken. Sampai punya ketajaman buat memikat perkara-perkara yang benar. Jangan saudara pakai buat memikat laki-laki. Laki-laki jangan memikat wanita. Bukan itu. Ya. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sampai semua rencana Tuhan jadi atas hidup saudara. Saudara orang marketing itu pintar loh. Seorang perusahaan kalau mau mengambil orang marketing. Bukannya orang yang tidak bisa ngomong. Percuma. Pak saya mau cari. Ada ya rasido tuku toh ya. Saudara belajar benar-benar. Lidah itu diciptakan oleh Tuhan. Contohnya. Ya. Contohnya kalau lidah itu diciptakan oleh Tuhan. Ini rada ke belakang ya, nanti balik lagi ke depan. Kita bicara tentang Musa ya. Dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan. Yang paling bawah bisa ditayangkan yang paling bawah. Yang ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan. Aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak. Sebab aku ini berat mulut. Dikatakan. Ya, dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Siapa yang membuat lidah manusia? Sekarang saya tanya. Siapa yang membuat lidahmu? Siapa? Coba yang keras. Siapa yang membuat lidah Anda? Ya. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, dikatakan. Bukankah aku yang membuat lidah? Jadi Tuhan membuat lidah
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Musa dikatakan aku berat mulut, Tuhan katakan yang buat kamu tuh siapa sih? Tuhan sanggup memakai kamu dengan banyak mujizat untuk membawa bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Dan hari ini Tuhan katakan, nak, Tuhan akan membuat lidah-lidahmu ini menjadi ketajaman yang luar biasa untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, untuk membuat lawatan, untuk membuat tuaian terjadi di dunia ini. Siap? Katakan, Tuhan, aku mau dikerok ini mulutku. Ya. Aku mau, Tuhan. Karena lidah itu adalah dikatakan dunia kejahatan. Ya, kita kembali yang di depan. Dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ayo tayangkan lagi. Ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikatakan ada kuda yang bisa dikekang. Tapi lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, sebetulnya lidah itu sesuatu alat yang selalu bersembunyi. Siapa yang jalan gini? Enggak kan? Tertutup mulutnya, dia duduk manis dan ditutup dengan bibir. Ya bukan? Tapi bisa berfungsi dua. Bisa untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk memuaskan diri sendiri. Hari ini yang Tuhan katakan, nah, aku bukannya mau membuat engkau untuk memuaskan hawa nafsumu dengan bibir mulutmu. Jangan sampai Tuhan katakan engkau pakai lidahmu buat gosip. Jangan sampai lidahmu kau pakai untuk membicarakan orang luar. Jangan sampai lidahmu kau pakai untuk mencelakakan orang luar. Lidah bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Lidah bisa dipakai untuk berbicara, fasih berbicara. Ya. Bisa mempunyai suara yang indah. Ya. Bisa berkhotbah. Bisa dipakai untuk menasehati. Bisa dipakai untuk mengajar. Itu lidah. Ya. Ini semua perkara yang positif yang dapat kita lakukan. Dan Tuhan katakan, nak, aku mau lawatan terakhir pakai lidahmu. Supaya sampai rencana Tuhan jadi atas hidupmu. Amin. Amin. Pertajam kata Tuhan. Pertajam kata Tuhan. Yang terakhir, fungsi kapak yang ke-9 adalah mempertajam penciumanmu. Ya. Saudara, saya tadi baru waktu doa siang, ada seorang yang sakit. Ya. Lalu pertanyaan yang pertama dari salah satu pendoa syafaat, coba Bu Nani tanya, penciumannya masih oke belum?
Kamu tuh ya, aku bilang, belum apa-apa kamu pikirannya COVID ya, aku bilang gitu ya. Pikiran sekarang itu COVID lagi itu tidak selalu penciumannya itu hilang ya. Tapi hari ini saya mau sampaikan sesuatu. Pertajamlah penciumanmu. Penciuman yang bagaimana? Saudara, saya pernah mendengar seseorang yang mempunyai talenta ya untuk mencampur semua wine ya. Sampai dia itu diangkat oleh di salah satu kafe yang terkenal hanya khusus untuk mencampur wine. Orang yang dia mengatakan begini, saya mau minta wine yang seperti ini. Oke, dia bisa campur, dikasihkan. Ini yang kamu mau. Begitu orangnya minum, dia katakan, wow, tepat yang aku mau. Luar biasa. Penciumannya luar biasa. Dari satu wine kepada wine yang lain, dia campur sampai bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Penciumannya terlalu tajam. Lalu saya tanya, dia peminum? Tidak. Dia tidak pernah ngicipin, jadi lidahnya tidak dipakai buat ngicipin wine. Tapi yang dipakai untuk melakukan segala sesuatu dari penciumannya. Dari penciumannya dia bisa tahu persis bahwa ini sama ini persis yang dia suka. Bagaimana dia bisa? Karena belajar. Penciuman itu bisa dilatih. Penciuman itu bisa dilatih. Saudara kalau pergi ke luar negeri, banyak sekali anjing-anjing yang suka menciumin barang saudara kan. Ya, kadang-kadang sampai takut ini, gitu. Karena dia dilatih. Anjing ini dilatih sampai mencium yang dinamakan narkoba. Jadi kalau orang yang membawa barang-barang terlarang itu otomatis dia bisa tahu. Karena dilatih. Nah, saudara punya penciuman yang luar biasa secara rohani kalau saudara mau dilatih. Amin. Ya. Bagaimana cara supaya kita itu punya kepekaan yang seperti itu? Syarat kepekaan dalam penciuman itu ada 3. Yang pertama, harus naik ke gunung Tuhan. Ya. Saudara mau peka, tidak bisa tanpa kita dekat sama Tuhan. Saudara ada di lembah, nggak bisa. Saudara harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Baru saudara akan dinamakan. Saudara akan bisa mengalami kepekaan. Kita baca Kejadian 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, supaya saudara dan saya punya latihan kepekaan penciuman. Yaitu kalau saudara mau naik ke puncak gunung Allah. Di manakah? Di mana ada gunung Allah? Di dalam Alkitab. Ya. Di dalam penyembahan. Di dalam pujian. Di dalam pembacaan Alkitab. Itu saudara seperti naik step demi step. Masuk ke gunung Allah. Masuk ke gunung Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kamu mau peka. Tapi kamu katakan, setiap hari yang kamu dengar adalah lagu-lagu dunia. Yang kamu dengar apa? Pertengkaran, percekcokan, masalah dunia. Masalah terjadi di dunia ini. Penuh sudah pikiranmu. Bagaimana kamu bisa mengisi hidupmu dengan
daerah gunung Allah. Ya, saudara, dikatakan yang pertama, naiklah ke gunung Tuhan. Caranya sudah dikasih tahu, nyembah, pujian, baca firman. Naik ke gunung Allah. Yang kedua, harus berdiri di tempat yang kudus. Kalau saudara berdiri di tempat yang kotor, yang saudara dengar dan saudara cium, apa? Kalau di tempat ini banyak sekali pembuangan sampah, saudara cium apa? Hah? Bau apa? Bau apa yang di atas? Bau sampah. Kalau saudara berdiri di tempat semua penjualan parfum, pada saat saudara mencium, apa yang saudara cium? Wewangian. Kalau saudara berdiri di tempat orang yang bau sekali. Saudara, saya pernah pergi di daerah Brasil ya waktu itu. Terus malam-malam diajak pelayanan ke tempat orang-orang mabuk-mabuk gitu. Dia omong gini, jangan bawa apa-apa, jangan bawa tas, jangan perhiasan, jangan bawa segala macam, jangan pakai apa-apa. Sudah orang-orang saja berangkat. Itu saja saya sudah rada takut loh. Kok begini ya? Ini harusnya saya nggak usah ikut perempuan-perempuan ini, laki-laki saja. Nggak apa-apa, Bu Nani orangnya nggak jahat-jahat seperti itu. Tapi kok ngomong nggak jahat, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, nggak boleh bawa ini. Jadi kan ngomongnya nggak jahat. Tapi kok seperti itu image-nya sudah nggak benar saya yang lihatnya. Pada saat kita ke sana, itu semua bau alkohol, saudara. Karena mereka mabuk semua. Di mana engkau bergaul, di situ yang kamu cium adalah perkara-perkara begitu. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang, yang kamu cium adalah itu semuanya. Terkontaminasi. Nah, oleh karena itu dikatakan, kamu harus berdiri di tempat kudus. Kita baca ayat yang kelima. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, ini ceritanya Musa sudah sampai ke Gunung Horeb, naik di atas. Dia tidak tahu bahwa dia saat itu sedang berdiri di tempat yang kudus. Dia belum tahu. Saat dia sedang berdiri, tiba-tiba Tuhan mengatakan, "Nak, kamu ini sudah berdiri di tempat kudus, tapi hidupmu belum kudus. Jadi apa Tuhan? Tanggalkan kasutmu." Dia tanggalkan kasutnya, dia kembali. Nah, yang seperti ini, aku baru mau berfirman kepadamu. Aku akan melatih penciumanmu untuk mengerti, mencium apa yang Tuhan mau. Saudara rindu untuk mencium akan apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan, nah berdirilah di tempat yang kudus. Apa artinya berdiri di tempat kudus? Menanggalkan akan sepatunya. Sepatu itu berbicara tentang begini. Orang kalau pakai sepatu, nggak ada orang pakai sepatu ditaruh di tangan, betul? Kalau saudara mau pergi, sepatunya ditaruh di tangan, dua-duanya terus jalan, orang kan itu ada edan tah. Sebab sepatu adanya di kaki, ini kok ada di tangan, nggak pada tempatnya. Nah, sepatu itu ada di kaki. Tujuannya artinya adalah prinsipmu, pikiranmu, jiwamu, itu yang kamu, kepengenanmu, keinginanmu, tanggalkan semua. Kalau kamu mau mencari dan mencium akan kehendak dan maunya Tuhan. Tuhan katakan, nak gak bisa kamu. Ya. Tanggalkan semua.
Tanggalkan semua. Dan ini perlu yang dinamakan latihan. Gak bisa instan. Lalu, oh ya, gak bisa. Gak bisa instan, saudara. Ini perlu yang dinamakan latihan. Dilatih, dan dilatih. Ya. Penciuman itu perlu latihan. Jadi kalau kamu tanggalkan semuanya itu perlu latihan. Hari ini gagal, gak apa-apa, terus lagi. Dan saya berdoa tanggal 25 semua sudah kudus. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Ya. Yang ketiga, bisa mencium atmosfer surgawi. Bisa mencium atmosfer surgawi. Kalau kamu sudah masuk kepada dimensi yang dinamakan bisa mencium atmosfer surgawi, engkau akan bisa menerima perkara-perkara supranatural. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau engkau bisa mencium atmosfer surgawi, engkau akan dapat menerima perkara-perkara yang supranatural. Saudara, saya mau ngasih tahu dan saya mengalami. Setiap kali saya masuk ke taman Tuhan, saya tahu ada Tuhan. Saat saya berjalan, saya tahu Dia ada. Saat saya masuk ke dalam mahligai, saya tahu Dia ada. Dan saya boleh mencium akan atmosfer dari kerajaan surga. Saya bisa betah tinggal di situ. Saya boleh merasakan ada sesuatu yang tidak diberikan oleh dunia. Saya bisa mengalami kedamaian yang luar biasa. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau aku doa di kamar doaku, dengan aku bandingkan dengan aku doa di tempat yang namanya mahligai, kok berbeda ya Tuhan? Iya nak. Berbeda. Atmosfernya berbeda. Kamu bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Sedangkan kalau orang ke rumah saya begitu mau masuk kamar, doa saya bilang, aduh rasanya hadirat Tuhan. Tapi saya bisa membedakan. Lalu saya tanya begini, Tuhan, engkau ada enggak sih di kamar doa saya? Ada. Bahkan aku berikan ada tiga eagle yang aku taruh di situ. Nah, lalu saya tanya, kenapa supranatural kok enggak ada di kamar saya? Adanya kok di mahligai. Tuhan tersenyum dan mengatakan, nak, engkau enggak tahu, tapi aku tahu. Maksudnya gimana Tuhan? Lah kalau misalnya aku buat supranatural di kamarmu, semua orang datang ke kamarmu. Nanti kamarmu jadi apa? Iya ya Tuhan. Benar enggak? Tuhan itu sangat sempurna. Jadi ya harus ditaruhnya di sana. Jadi bukan kamu saja yang menikmati. Tapi semua orang akan menikmati perkara supranatural ini. Saya bilang Tuhan, engkau luar biasa. Suatu saat si Freddy ngomong, Mah kenapa ya di kamar doanya mama kok nggak bisa keluar minyak? Ya mama juga nggak tahu. Saya bilang kenapa? Itu sih mau-maunya Tuhan. Karena Tuhannya belum ngomong ke saya. Jadi saya juga nggak bisa jawab. Saat saya dijawab begitu, iya Tuhan benar. Betul.
Karena supranatural harus dilihat oleh setiap orang. Amin. Saya bersyukur karena Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Kemarin minyak keintiman sudah habis. Minyak-minyak yang lain sudah mulai tinggal sedikit-sedikit. Saya bilang, Tuhan ini minyaknya masih banyak kurang, saya bilang. Ini sudah habis. Saya tadi siang cuma datang kepada Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, buat perkara yang terbaik buat milikmu. Buat engkau punya kedaulatan yang luar biasa. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Nyatakan lebih dari dahulu. Seperti pujian tadi. Selesai saya pulang dan sebagainya. Dari penjaga taman, Mam, minyak keintiman keluar lagi. Aduh Tuhan, saya nangis. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saya yakin semua yang membutuhkan akan tree blessing ini. Tidak ada satupun yang tidak akan mendapatkan minyak. Orang yang streaming sekalipun, saya berdoa. Sampai di luar negeri, sampai di mana Tuhan sanggup mengirim dan melakukan kepada setiap orang yang membutuhkan. Saya sangat percaya. Taman ini dibuat bukan hanya untuk orang Sion. Tapi untuk segala bangsa. Dan saya yakin ada perkara yang ajaib Tuhan sedang tunjukkan dalam perkara ini. Amin. Nah, kita teruskan. Bagaimana kepekaan mencium bau atmosfer surgawi. Ini cerita tentang Adam dan Hawa. Lihat. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Apa artinya hari sejuk? Saudara, namanya sejuk itu begini saudara. Kalau kita ketemu seseorang, ada damai dalam hati, pas ini sama orang ini. Itu sejuk namanya. Kalau Tuhan mau ketemu dengan saudara, harus pas. Itu sejuk hatinya Tuhan. Aku sejuk hatinya dengan engkau. Maka dikatakan, Adam dan Hawa mencium akan bau-bauan itu. Dan dikatakan, aku berjalan-jalan bersama dengan engkau di dalam taman itu. Kenapa? Karena hari sejuk. Buat Tuhan punya hati yang sejuk. Supaya kalian bisa mencium akan atmosfer surga. Kalau engkau bisa mencium akan atmosfer surgawi, perkara supranatural akan terjadi atas hidupmu. Saya berdoa saudara, 9 perkara ini akan terus ada dalam hidupmu. Dan patahkan dan hancurkan. Babat habis yang tidak baik. Tumbuhkan sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. 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 Saya berdoa saudara. Saya mau umumkan saat ini. Buat saudara-saudara yang di luar kota. Sekali lagi saya berdoa dan saya minta maaf saudara. Banyak yang gak bisa ikut. Bukan karena tempat ini gak nampung. Tempat ini bisa nampung sampai 2.500. Bisa bukan tidak bisa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau taat kepada pemerintah di mana engkau berada. Jadi karena pemerintah menganjurkan, ya, tidak boleh empet-empetan duduknya. Harus ada yang dinamakan
distant, apa namanya? Ya itulah, kadang-kadang lupa sampai terlalu banyak ngomong sih, saya hampir 1,5 jam. Jadi itulah sebabnya dibatasi banget. Bukan kami nggak mau. Jangan mengatakan Ibu Nani pelit, Ibu Nani nggak mau ngerti nih orang. Mau ngerteni, cuman saya harus taat pada pemerintah, saudara. Jadi banyak sekali yang nggak bisa ikut, nggak apa-apa, saudara. Saudara bisa ngikutin streaming, ya. Saudara bisa memberitahukan alamat saudara dan nomor handphone, pasti dikirim. Tapi kebanyakan orang itu rada aneh. Anehnya gini, pengennya hari itu juga, pengennya hari itu juga. Wis podo wae, sama saja. Khasiatnya sama saja. Ya. Saya beritahukan kepada saudara dan streaming saat ini, sama saja. Ya. Semuanya minyaknya sama. Tidak ada yang dibedakan, yang datang dengan yang tidak datang minyaknya beda. Tidak. Semua sama, karena saya yang menyampur antara minyak terobosan, minyak kesembuhan, minyak keintiman, itu saya yang nyampur, saudara. Memang tidak mudah dicampur itu, karena berat jenisnya agak beda, sehingga minyak keintiman itu lebih berat. Terus di atasnya minyak terobosan lebih enteng, minyak kesembuhan lebih yang di atas. Jadi ada sap-sapnya, terus mesti dikocok kalau mau dimasukin ke botol-botol kecil. Tapi nggak apa-apa, itu semua dikerjakan dengan sukacita. Semua kami kerjakan dengan sukacita, karena kami berasal semuanya itu dari Tuhan. Saya yakin Tuhan akan cukupkan, bahkan berlebih. Amin. Jadi saya berdoa, saya berharap buat saudara-saudara yang tidak bisa hadir, jangan kecewa. Dan saya mau kasih tahu saudara, karena ini yang datang dibatasi, itu saudara nanti itu akan dibagikan kartu, dikirim ke masing-masing. Kalau saudara nggak punya kartu, saudara itu nggak boleh masuk. Ya. Jadi kalau saudara, aku nekat masuk. Pasti penjaganya akan mengatakan, mana Bu tiketnya? Enggak ada tiket, aku punya Tuhan Yesus. Jangan nekat, bondo nekat, yang ngawur saudara. Terpaksa saudara nggak bisa masuk. Karena apa? Tempatnya sudah ada namanya sendiri-sendiri. Artinya yang punya tiket ya dapat tempat duduk. Bu, aku nggak usah pakai tempat duduk di bawah juga mau. Bukan masalah itu ya tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang saya hormati. Ya. Nanti kita akan dapat teguran dari pemerintah. Ya. Dan itu sangat menyusahkan kami. Jadi terpaksa kalau sampai saudara nekat datang dan ternyata tidak diterima. Karena nanti pintumu ditutup loh saudara. Jangan ngomong gini. Ya wis aku nanti jam 1 datang, tutup, tak tutup pintunya. Ya, belum buka. Aku mau tidur di sini, tak usir lah tidur di sini. Wong tempat ini bukan tempat hotel. Ya, maaf saya harus bicara yang cukup tegas. Demi apa? Saya harus taat kepada pemerintah. Amin. Jelas ya? Jelas ya saudara? Saudara itu nanti yang dari dalam kota pun itu dapat tiket. Ya. Semua dapat tiket, jangan dikira gini. Ya saya ngomong aja kalau orang Sion, nggak dapat tiket juga nggak apa-apa, kan orang Sion. Orang Sion, orang manapun juga harus punya tiket, saudara. Lalu misalnya, pengen tahu sih tiketnya kayak apa, tak fotokopi juga nggak tahu, nanti dilimiting. Ada sepasang mata yang melihat apa yang kamu perbuat dan akan mengakibatkan dosa saudara ditanggung sendiri.
Hati-hati, ini acaranya Tuhan bukan acara manusia. Saya berdoa saudara punya ketaatan di dalam melakukan ini semuanya. Amin. Amin saudara. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bapa, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami untuk